Selamat datang di Beria Berita-berita ceria bersama host kesayangan Anda Tito. dan Tufel Wafi yang paling ganteng sedunia. Ya, jadi kita bakal bawain berita-berita yang kemarin viral. Betul sekali, yang beberapa minggu ya, seminggu lah Iya, seminggu. minimal. Masa setahun. Iya, enggak dong. Tuh, Kelamaan. udah tua. Iya. Udah Oke. basi berita. Oke, langsung aja ke berita pertama, Pel. Berita pertama datang dari Citaim Fashion Week nih. Apa nih? Lagi ada apa-apa lagi nih? Jadi Citaim? berita di Citaim Fashion Week ini Hmm, didatengin sama model profesional beneran, bro. profesional. Iya, jadi mereka model profesional ini datang terus ngajarin Bocah-bocah sana. bocah-bocah sana yang biar bisa bergaya gitu kan kayak Iya. Tapi kadang-kadang bocah-bocah sana suka bebel, iya. merasa paling bisa, padahal Iya. di situ ada top model, lulusan top model. Asia apa Indonesia? Ya pokoknya Iya, itulah. pokoknya top Iya, model. top model kita. Iya. Maaf ya, cuman pasti top model saya Mm-mm. tahu. Mbaknya profesional. Nah, terus ada kabar kemarin Paula Verhoeven juga datang ke sana. Paula Verhoeven udah datang berpose bersama Bonge. Iya, yang malam-malam tuh kalau kalian Hmm. lihat di video TikToknya, di TikTok video itu ada Paula Verhoeven sama Bonge lagi jalan. Perbandingan tingginya Ya, emang Paula Verhoeven tinggi banget. tinggi banget. Istrinya Baim Wong, ibunya Keanu Reeves. bukan ya, kok dibawa lagi. Ya, ibunya Keanu itu Iya. sangat tinggi sekali. Dan Iya. kemarin juga ada gue lihat di TikTok juga, jadi ada yang ada di berita ini, profesional model, dia tuh ngajakin anak-anak Citayam buat pose, diajarin gitu, jadi foto bareng, kita ikutan pose begini ya kan, terus begini, itu tuh diajarin sama modelnya, dan hasilnya emang bagus. ya biar nggak kaku gitu. Biar nggak kaku, jadi sedikit ada ilmu juga dari Iya. di sana ya kan, dari model dari sana. Keren, Iya. bagus. Terus gue tadi pagi ngeliat IG nih, ternyata Bapak Anies juga ikutan. Bapak Serius? Anies Baswedan ikutan. Ikut ini jalan kucing, Iya, ikut jalan kucing, bro. catwalk. Hai, Jadi Bapak Anies ikutan catwalk di Sudirman. di Sudirman. Wah, emang merakyat, nggak apa-apa, bagus. Meramaikan, asal jangan buang sampah sembarangan. Nah, Ini iya. permasalahannya. Salah Kan satu permasalahan. Bapak Anies juga kemarin mengajak JJ dan Bonge buat kampanye jaga kebersihan juga. Orang-orang yang berinfluence di sana lah ya, Iya, jadi untuk berkampanye tidak membuang sampah. Iya. Bagus. Ya, untuk JJ dan Bonge semoga bisa menginfluence orang-orang yang di sana juga untuk tidak buang sampah sembarangan. Ada berita baru juga. Apa tuh? JJ sama Bonge minta imbalan. Imbalannya beasiswa. Oh, bagus. Ini dia berakal sehat. Maksudnya kayak dia udah bikin kampanye yang baik dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menginfluence hal yang bagus, dan terus dia minta beasiswa. betul. Dia berarti dia pengen pendidikan lagi. Masih bagus. Si Bonge walaupun katanya dia belum punya ijazah, tapi dia masih ada punya niat, keinginan. Iya, bagus. Itu bagus banget sih. Bagus. Jadi ada Gua positif negatifnya. Salut sama JJ dan Bonge. Salut, kita salut. Sap. Oke. Kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua apa, tuh? Pel? Kalau berita kedua itu ada dari Apple dan Android, dari digital lah. Dari segi digital, di sini ada emoji baru di akhir 2022, yaitu emoji tos yang selama ini kita salah sangka. Kenapa? Karena kalau kalian tahu emoji yang seperti ini bukan tos. ini bukan doa. Iya, ini bukan doa, ini bukan tos. Ya, biasanya kalau di grup keluarga, di grup bapak ibu kalian semua, atau ngechat dosen, kalau pakai kayak gini tuh sebenarnya bukan doa. Bukan doa atau apa, tapi Ini tos kayak gini, cuman kayak ya udahlah, mungkin orang-orang anggapnya itu satu tangan dan lagi begini, maaf gitu. Iya. Cuman sekarang dibikinin simbol baru, emoji baru, yaitu tos yang begini doang nih, yang dipotong segini, tos. Dan itu nggak cuman ada di iOS, itu ada di Android juga. Iya.
kalau di iOS itu keluarnya di iOS versi 15.0 lah ya. Paling baru lah paling ya. baru. Dan ini pun dirilis pada tahun 2022 atau 2023 awal. Ya, 2022-nya 2022 akhir nih. Betul, 2022 Jadi, akhir. kisaran akhir tahun atau awal tahun depan, kalian bakal nemuin emoji. Nah, itu dia. Baru. Jadi menurut lu gimana nih tentang adanya emoji baru ini? Menurut gue sih bagus ya, karena jadi nggak salah kaprah lagi. Iya, nggak jadi salah kaprah yang. Soalnya kalau gini kan salam dari Binjai. Hai, keren banget. jadi seperti itu ya guys untuk berita kali ini. Jadi jangan salah kaprah lagi ya. Jadi di sini tuh dibikinnya emoji tos itu karena orang-orang bisa menggunakan emoji yang ini doa, bukan tos lagi. Jadi doa. Jadi yang tos itu udah dibikinin. Jadi begitu toh. Betul. Berita ketiga datang dari kakak beradik. Kakak beradik Bisa yang dilihat. Ini fotonya lagi di Times Square. Bawa Times bendera Square. Indonesia sama New York ini. Iya. Pamulang Times Square. Adanya Pamulang Square. Hai. Keren. Nah, jadi ada kakak beradik. Apa tuh? Miska sama Devon bawa medali sama bendera Indonesia ke New York Times Square. Jadi mereka pakai nih fotonya ada di sini ya untuk editor tolong dimunculkan. Nah, jadi kakak beradik Miska sama Devon ini baru menangin medali baru nih. Kapan tuh? Nah, di pertengahan 2022 ini mereka udah menangin 45 medali, sob. Kelas. Kita kasih applause dulu buat Miska dan Ko Devon. Enak banget ya namanya dipanggilnya Ko Devon. Iya, mereka baru menangin 45 medali baru di pertengahan 2022 doang. Bayangin tuh, baru pertengahan, belum sampai akhir. Iya, ini baru tengah, ini akhir. Tahu nggak kalian? Pertengahan aja udah 40 medali. 45. Tuh. Nah, kalau dari awal pandemi, ya mungkin karena terhalang pandemi ya. Iya, karena terhalang. Jadi pandemi. Agak seret nih. Cuman, dari awal pandemi sampai sekarang dia menanginnya 85 medali. 85. Miska, kamu tidak bercanda. Miska, kamu keren sekali. Dan Ko Devon, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Jangan lupa like juga di bawah untuk sebagai apresiasi sebagai Miska dan Ko Devon ya. Iya, berarti kan setengah lebihnya tuh dimenanginnya di pertengahan 2022. Benar. Di pandemi ya masih juga farming medali yang sangat yang sangat banyak. 80 itu nggak banyak, nggak dikit loh. Kita aja satu pun belum bisa. Jadi untuk tetangganya Miska dan Ko Devon ya, jangan minder. Tapi siap-siap aja mama kamu bakal membandingkan. Ya. Masa Miska sama Devon aja bisa, kamu enggak. Jadi siap-siap kalian bakal dikarantina di rumah, disuruh belajar karena ya kalau tetangganya Miska dan Devon dengan meraih medali sebanyak ini, kalian akan disuruh belajar setiap hari. Pensiun aja lah jadi tetangganya. Iya, makanya pindah sih gue langsung dari jauh. Nah, terus si Devon ini Kenapa tuh? juga terpilih buat ngewakilin tim Indonesia ngelawan 40 negara di SIMOK Olimpiade akhir minggu kemarin ya. Iya, karena ini minggu kemarin. Nah, ini udah dari tanggal 12 Juli. Dari 12 Juli berita ini. Dan Devon ini terpilih untuk mewakili tim Indonesia di SIMOK Olimpiade melawan 40 negara. Semoga kita doain semoga bisa memenangkan medali lainnya ya. Farming terus, pantang mundur. Terima kasih juga sudah menyumbangkan medali untuk Indonesia. Kita harus contoh nih anak. Dia membuat sejarah padahal masih muda gitu. Tapi nih, ngomongin sejarah nih, kita sambil lanjut ke berita yang next, yang berita selanjutnya. Berita terakhir. Oke, apa tuh? Ngomongin sejarah, di sini kita lihat arkeolog menemukan sesuatu. Kalian mau tahu? Saya nggak mau. Iya, parah. Jadi arkeolog menemukan kondom Firaun, tapi bukan alat kontrasepsi. Jadi untuk apa toh? Jadi kita perjelas dulu nih. Kondom itu bukan semata-mata cuma alat kontrasepsi doang. Iya, bukan alat yang pencegah kehamilan atau dan ini penyakit. Kondom itu sebenarnya itu pelapis. Kalau tahu ya? Ya
ini baca artikel menambah ilmu. HP nih, HP dikasih kondom Iya. buat melindungi kan. Betul. Nah, itu fungsi Nah, arti kata kondom itu sebenarnya itu. jadi arkeolog Howard Carter menemukan benda berkain linen yang diduga sebagai kondom dimakan Raja Mesir Tutankhamun pada tahun 1922. Raja Tutankhamun atau Firaun dari dinasti ke-18 merupakan penguasa Mesir berasal dari tahun 1350 sebelum Masehi. Jadi di sini arkeolog menemukan kondom dari tahun 1350 sebelum Masehi di makamnya. Makamnya Abang Tutankhamun. Abang Tutan. Abang. Nah. Jadi nih apa? Jelasin jejak DNA dan kegunaannya kondom Firaun tuh kayak gimana? Nah, jadi kalau menurut si arkeolog ini, kondomnya ini bukan buat pencegah kehamilan. Karena ya bisa kita lihat juga sih, kan bukan alat yang bukan bahan yang nggak bisa tembus gitu. Iya, kan. Bukan yang kayak ya kondom yang zaman sekarang deh. Bukan plastik atau apa kan. Ini kan kain linen. Linen. Dipakai juga pasti tetap bocor gitu kan. Iya. Nah, tapi ini tuh kegunaannya bukan buat pencegah kehamilan, tapi buat pencegah penyakit. Oh, jadi buat pencegah penyakit. Jadi kalau kalian nih lihat fotonya ada di sini, itu tuh cuman ya nggak sepanjang menutupi semua alat kalian ya. Ini tuh cuman bagian depan sampai tengah itu. Terus ada talinya gitu. Ada talinya itu buat mencegah penyakit, bukan buat pencegah buat kehamilan. Mencegah PSM. Betul, apa tuh? Penyakit seks menular. Ide kelas. Jadi di sini kita juga bukan membacakan berita-berita yang membanggakan, berita-berita yang lucu, lagi viral. Ini kita juga sedikit ilmu. Ya, mengasih ilmu, edukasi buat kalian semua gitu. Jadi gimana, keren banget ya kita di sini kelas. Jadi ya mungkin seperti itu ya berita pada hari ini. Betul. Pada minggu ini kebetulan. Jadi silakan. Saya Tito. Saya Tufel Wafi yang paling ganteng sedunia. Kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode Berias selanjutnya. Dadah. Gue mau ke Citayam dulu ya. Waduh gimmick. Gue kabur duluan dah. Assalamualaikum. Anjay, gimmick. Kelas.